Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai transfer pricing and multinational consideration. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Gita Salsabila Mukmin dengan NIM 4001. Yang kedua ada Yilna Melana Ramaiska, saya sendiri dengan NIM 4024. Sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Yang ketiga ada Lulil Manuna dengan NIM 4056 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Ferdian Madesya Putra dengan NIM 4086 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh satu subunit lain dari organisasi yang sama. Produk atau jasa yang ditransfer disebut produk antara. Harga transfer digunakan untuk mengkoordinasikan tindakan subunit dan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Harga atau ongkos transfer bersifat aktivitas non-pasar. Namun, dengan menetapkan harga transfer membuat transaksi pasar lebih jelas. Ada kriteria evaluasi harga transfer. Dalam kriteria ini ada 4. Yang pertama, mempromosikan keselarasan tujuan. Jadi, manajer divisi yang bertindak demi kepentingan mereka sendiri dan akan mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan manajemen puncak. Yang kedua, mendorong para manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi. Di sini subunit yang menjual produk atau jasa harus dimotivasi untuk menekan biaya mereka. Subunit yang membeli produk atau jasa harus dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Yang ketiga, membantu manajer puncak mengevaluasi kinerja masing-masing subunit. Yang keempat, pertahankan otonomi subunit jika manajer puncak menyukai desentralisasi tingkat tinggi. Di sini, manajer subunit yang berusaha memaksimalkan pendapat operasi subunit harus memiliki kebebasan untuk bertransaksi dengan subunit lain dari perusahaan berdasarkan harga transfer atau untuk bertransaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada menghitung harga transfer. Dalam menghitung harga transfer sendiri ada 3. Yang pertama, harga transfer berbasis pasar. Jadi, manajer dapat memilih untuk menggunakan harga produk atau layanan serupa yang terdaftar secara publik, sehingga mereka dapat memilih harga eksternal yang dibebankan subunit di luar pelanggan. Yang kedua, ada harga transfer berbasis biaya. Di sini, manajer dapat memilih harga transfer berdasarkan biaya produksi yang ditransfer. Kemudian, yang ketiga, ada harga transfer hybrid. Harga transfer ini memperhitungkan biaya dan informasi pasar. Manajer dapat menetapkan harga dan dengan menetapkan harga transfer yang merupakan rata-rata biaya produksi, pengangkutan produk secara internal, dan harga pasar untuk produk yang sebanding. Selanjutnya ada harga transfer berbasis pasar. Di sini ada 3. Yang pertama, kasus pasar non-kompetitif sempurna. Di sini perusahaan mendapatkan promosi keselarasan tujuan, motivasi upaya manajemen, mengevaluasi kinerja subunit, dan mempertahankan otonomi daerah. Yang kedua, harga kesulitan. Harga kesulitan ini terjadi ketika penawaran melebihi permintaan. Harga pasar mungkin turun jauh di bawah rata-rata. Historisnya, jika penurunan itu bersifat sementara, harga pasar yang rendah disebut harga tertekan. Kemudian, yang ketiga ada persaingan tidak sempurna. Jadi, jika pasar mengalami persaingan tidak sempurna, maka harga jual mempengaruhi kuantitas produk yang dijual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Yang selanjutnya ini ada harga transfer berbasis biaya atau disebut dengan cost basis transfer pricing. Jadi harga transfer berbasis biaya ini tuh sangat membantu ketika harga pasar tidak tersedia, tidak sesuai, atau juga terlalu mahal untuk diperoleh. Seperti halnya ketika
ketika pasar tidak kompetitif sempurna, ketika produk terspesialisasi, atau juga ketika produk internal berbeda dari produk yang tersedia secara eksternal dalam kualitas maupun layanan pelanggan yang disediakan untuk itu. Lalu, harga transfer berbasis biaya ini ada dua macam. Yang pertama ada basis biaya penuh. Pada basis biaya penuh ini, banyak sekali perusahaan yang menggunakan harga transfer berdasarkan basis biaya penuh produk. Untuk memperkirakan harga pasar, harga transfer berbasis biaya terkadang ditetapkan pada biaya penuh ditambah margin. Rumus untuk harga transfer yaitu harga transfer sama dengan harga pembelian ditambah biaya variabel per unit ditambah biaya tetap per unit. Lalu yang kedua ada basis biaya variabel. Pada basis ini, hanya biaya-biaya variabel saja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang sudah dalam keadaan siap untuk ditransfer. Keunggulan pada basis biaya variabel ini itu informasi yang dihasilkan itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek atau penentuan harga jual minimum barang atau jasa, karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin atau tambahan laba bagi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ini ada harga transfer hybrid. Yang pertama ada pemrorataan selisih antara harga transfer maksimum dan minimum. Lalu yang kedua ada harga negosiasi. Harga negosiasi ini di mana pada penetapan harga yang dinegosiasikan adalah metode hybrid yang paling umum. Pada metode ini, manajer tidak mengelola pembagian tertentu dari keuntungan akhir di seluruh divisi yang bertransaksi. Namun sebaliknya, harga transfer akhirnya dihasilkan oleh proses tawar-menawar antara subunit penjualan dan pembelian. Lalu yang ketiga, ada harga ganda. Pada harga ganda ini jarang ada harga transfer tunggal yang secara bersamaan memenuhi semua kriteria yang telah didiskusikan, seperti mencapai keselarasan tujuan, memotivasi upaya manajerial, mengevaluasi kinerja subunit, dan mempertahankan otonomi mereka. Akibatnya, beberapa perusahaan memilih harga ganda yang menggunakan dua metode penerapan harga transfer terpisah untuk menentukan harga setiap transfer dari satu subunit ke subunit lainnya. Contohnya itu seperti penetapan harga ganda muncul ketika divisi penjualan menerima harga berbasis biaya penuh dan divisi pembelian membayar harga pasar untuk produk yang ditransfer secara internal. Lalu yang selanjutnya ada pedoman umum untuk situasi penetapan harga transfer. Di sini ada rumus untuk menentukan harga minimum dalam kisaran harga transfer minimal sama dengan biaya tambahan per unit timbul ke titik transfer ditambah kemungkinan biaya per unit ke submit penjualan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Divisi elektrik adalah divisi pembuat komponen berupa transformer berkualitas tinggi yang menjual produknya baik kepada pihak internal maupun eksternal. Data penjualan dan biaya pembuatan komponen tersebut adalah sebagai berikut, yaitu harga jual per unit sebesar 320.000. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar 168.000. Kemudian biaya tetap per unitnya sebesar 72.000. Kemudian kapasitas normalnya sebesar 50.000 unit. Perusahaan memiliki divisi lain yaitu divisi audio yang ingin membeli komponen tersebut dari divisi elektrik. Divisi audio saat ini membeli komponen tersebut dari luar dengan harga 320.000 per unit dikurangi kepotongan kuantitas sebanyak 5%. Kemudian diminta yang pertama diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 40.000 unit komponen per tahun kepada konsumen eksternal.
Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Kemudian yang kedua, diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 50.000 unit komponen per tahun kepada konsumen eksternal. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama penentuan harga transfer minimum bagi divisi elektrik atau divisi penjual, yaitu yang pertama mencari harga transfer minimum. Itu harga transfer minimum adalah biaya produksi variabel, yaitu sebesar 168.000 per unit. Kemudian harga transfer maksimum bagi divisi audio, yaitu divisi atau divisi pembeli. Untuk mencari harga transfer maksimum, rumusnya adalah harga pasar dikurangi potongan, yaitu 320.000 dikurangi 5% kali 320.000, yaitu hasilnya 304.000 per unit. Kesimpulan, harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah antara 168.000 dan 304.000. Kemudian yang kedua, harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah senilai harga pasar dikurangi potongan, yaitu sebesar 304.000 per unit. Baik, selanjutnya perbandingan harga transfer yang berbeda metode, yang terdiri dari kriteria, berbasis pasar, berbasis biaya, dan negosiasikan. Untuk kriteria yang pertama, mencapai tujuan kesesuaian. Untuk berbasis pasarnya, ya, kapan pasar kompetitif. Untuk berbasis biayanya, sering tapi tidak selalu. Untuk negosiasikan, ya. Kemudian untuk kriteria yang kedua, memotivasi upaya manajemen. Untuk berbasis pasarnya, ya. Untuk berbasis biayanya, ya, bila berdasarkan biaya yang dianggarkan lebih sedikit insentif untuk mengontrol biaya jika transfer didasarkan pada biaya. Kemudian untuk negosiasikan, ya. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, berguna untuk mengevaluasi kinerja subunit. Untuk berbasis pasarnya, ya, kapan pasar kompetitif. Untuk berbasis biaya, aktua sulit kecuali harga transfer melebihi biaya penuh dan itu pun agak sewenang-wenang. Kemudian untuk negosiasikan, ya, tapi transfer harga dipengaruhi oleh kekuatan tawar-menawar dari divisi pembelian dan penjualan. Kemudian untuk kriteria yang keempat, mempertahankan subunit otonomi. Untuk berbasis pasarnya, ya, kapan pasar kompetitif. Untuk berbasis biayanya, tidak, karena itu berbasis aturan. Untuk dinegosiasikan, ya, karena itu berdasarkan negosiasi antar subunit. Kemudian untuk kriteria yang kelima, faktor lain. Untuk berbasis pasarnya, pasar mungkin tidak ada, atau pasar mungkin tidak sempurna, atau dalam kesusahan. Kemudian untuk berbasis biaya, berguna untuk menentukan biaya penuh produk dan jasa, mudah untuk melaksanakan. Kemudian untuk dinegosiasikan, tawar-menawar dan negosiasi membutuhkan waktu dan mungkin perlu ditinjau berulang kali saat kondisi berubah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan pemateri keempat. Multinational Transfer Pricing. Bagian 482 dari US International Revenue Code mengatur bagaimana perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer untuk tujuan pajak. Bagian 482 mensyaratkan bahwa harga transfer antara perusahaan dan divisi asing atau anak perusahaannya baik untuk properti berwujud maupun tidak berwujud sama dengan harga yang akan dibebankan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dalam transaksi yang sebanding. Peraturan yang terkait dengan bagian 482 mengakui bahwa harga transfer dapat berbasis pasar atau berbasis daya plus, di mana nilai tambah mewakili margin pada transaksi yang sebanding. Harga transfer tidak hanya mempengaruhi pajak penghasilan, tetapi juga pajak gaji, bea cukai, tarif, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak terkait lingkungan, dan pajak pungutan pemerintah lainnya. Tujuannya adalah untuk menyoroti faktor pajak dan khususnya pajak penghasilan sebagai pertimbangan penting bagi manajer saat menentukan harga transfer. Next.
Tujuan transfer pricing yang bermacam-macam, perusahaan dapat memilih menggunakan seperangkat catatan akuntansi untuk tujuan pelaporan dan tujuan internal pelaporan kepada manajemen. Kesulitannya adalah otoritas pajak mungkin menginterpretasikan kedua perangkat catatan tersebut, membuat perusahaan memanipulasi laporan perpajakannya untuk menghindari pembayaran pajak. Untuk mencegah masalah ini, karena menggunakan dua buah catatan, perusahaan memilih menggunakan strategi meminimalisasi pajak dalam transfer pricing di samping teknik pengendalian manajemen. Faktor tambahan yang timbul dalam transfer pricing multinasional termasuk bea dan cukai ketika melakukan impor. Dalam hal ini hampir sama dengan pertimbangan dalam pajak penghasilan. Perusahaan akan mendorong impor ke suatu negara dengan transfer pricing yang rendah untuk mengurangi bea dan cukai yang dibebankan kepada produk tersebut. Sebagai tambahan dalam memilih metode yang telah disebutkan di atas, transfer pricing perusahaan multinasional kadang dipengaruhi pembatasan di mana beberapa negara menetapkan pembatasan dividen atau penghasilan berkaitan dengan pembayaran kepada pihak di luar negara mereka, dengan meningkatkan harga produk atau jasa yang ditransfer ke divisi di negara ini. Perusahaan dapat mencari untuk meningkatkan kas yang dibayar keluar negara ini tanpa melanggar pembatasan dividen atau penghasilan yang berhubungan. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.